Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Asesor yang saya hormati, perkenalkan saya Ade Taufik Hidayatullah, dosen tetap Prodi Manajemen Transportasi Laut Politeknik Pelayaran Banten. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026 khususnya bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu yaitu Teknologi Informatika dan Komunikasi. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester 1 Prodi Manajemen Transportasi Laut. Sistem pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah metode DIA, Delivery, Interaction, Assessment, yang berfokus pada Student Centered Learning, Blended Learning, diskusi kelompok, dan studi kasus. Mata kuliah Teknologi Informatika dan Komunikasi membahas tentang pemahaman dasar komputer, sistem operasi, aplikasi perkantoran, keamanan komputer, jaringan komputer sederhana, internet, serta pengolahan data multimedia. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan teknologi informasi secara efektif untuk mendukung kegiatan sehari-hari maupun pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi komputer. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari CPL 1, mampu menguasai konsep teoretis dan pengetahuan dasar di bidang manajemen transportasi laut serta teknologi informasi yang mendukung pengelolaan kegiatan transportasi. CPL 2, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengolah data, menyajikan informasi, memecahkan permasalahan, dan mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan transportasi laut. Capaian pembelajaran atau CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya CPMK 1, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, mandiri, dan etis dalam penggunaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan dan pekerjaan. CPMK 2, mampu menjelaskan konsep dasar komputer, internet, sistem operasi, manajemen file, keamanan komputer, dan jaringan komputer sederhana. CPMK 3, mampu menggunakan aplikasi perkantoran, presentasi, spreadsheet, dan multimedia untuk mengolah serta menyajikan informasi secara efektif. CPMK 4, mampu menerapkan teknologi informatika, flowchart, dan logika dasar pemrograman untuk mendukung penyelesaian tugas dan kebutuhan manajemen transportasi laut. Topik utama pada mata kuliah Teknologi Informatika dan Komunikasi akan membahas tentang dasar-dasar komputer, sistem operasi dan manajemen, aplikasi perkantoran, aplikasi presentasi dan multimedia, flowchart dan logika dasar komputer, keamanan dan jaringan komputer, serta internet dan pemanfaatannya. Referensi utama yang saya gunakan pada mata kuliah Teknologi Informatika dan Komunikasi adalah buku ajar Teknologi Informatika dan Komunikasi Politeknik Pelayaran Banten yang telah disesuaikan dengan RPS perkuliahan, serta sumber buku lainnya seperti pengantar teknologi informasi, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang mendukung materi perkuliahan. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Informatika diperoleh dari 4 komponen utama, yaitu kehadiran 10%, tugas dan kuis 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Demikian deskripsi singkat dari mata kuliah Teknologi Informatika yang saya ampu. Selanjutnya Bapak dan Ibu akan menyaksikan cuplikan dari pembelajaran tatap muka bersama mahasiswa Prodi Manajemen Transportasi Laut Politeknik Pelayaran Banten dengan materi pengenalan internet dan manfaatnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senang sekali bertemu dengan teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah Teknologi Informatika pada pertemuan yang ke-13.
Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan internet dan manfaatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin mengulas sedikit mengenai pertemuan kemarin. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Tentang materi dua perangkat yang saling terhubung satu sama lain, Pak. Baik, bagus sekali. Pertemuan kemarin kita membahas mengenai jaringan komputer, yaitu dua buah perangkat yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Dan dua perangkat tersebut dapat berbagi informasi ataupun sumber daya pada komputer mereka masing-masing. Nah, selanjutnya hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut pada materi internet. Karena internet ini adalah bagian daripada jaringan komputer. Pada hari ini kita akan mempelajari yang pertama ada konsep dasar internet dan juga perkembangannya, kemudian fungsi dan manfaat internet, kemudian pemanfaatan internet untuk komunikasi, pertukaran dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan internet secara aman, efektif dan bertanggung jawab dalam mendukung pekerjaan kita nanti di bidang transportasi laut. Nah, teman-teman, ketika teman-teman mendengar kata internet, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran teman-teman? Silakan, satu kata. Internet. Silakan. Berkomunikasi, bagus sekali. Yang lain? Fleksibel, bagus. Yang lainnya? Fleksibel, berkomunikasi, jaringan tadi. Kemudian yang lain? Teman-teman menggunakan internet kan? Ya. Biasanya digunakan untuk apa? Mencari informasi, mendapatkan hiburan, kemudian membantu untuk mengerjakan tugas, berbelanja, kemudian banyak hal yang bisa kita lakukan dalam internet. Tapi apa sih pengertian internet itu sendiri, teman-teman? Nah, kemarin kita telah belajar kan mengenai jaringan komputer, di mana jaringan komputer ini adalah satu komputer yang kedua dapat berkomunikasi. Nah, bayangkan sekarang semua komputer yang ada di dunia itu dihubungkan oleh sebuah penghubung. Seperti kalian ketika kecil membuat telepon-teleponan dari kaleng. Ada yang ingat? Dia butuh kaleng 2, kemudian ada satu apa lagi? Benang. Nah, bayangkan kaleng-kaleng tersebut adalah komputer dan ada banyak, kemudian benang-benangnya juga ada banyak dan terhubung semuanya. Nah, kurang lebih internet itu seperti itu, teman-teman. Jadi internet itu nggak tiba-tiba ada pesan kita tiba-tiba melayang di udara, enggak, teman-teman. Tapi dia dihubungkan melalui sebuah media penghubung. Seperti itu. Dapat dipahami sampai di sini, teman-teman? Nah, di sini untuk definisinya sendiri, internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan berbagai perangkat di seluruh dunia sehingga pengguna dapat saling berkomunikasi, mencari informasi dan bertukar data secara cepat. Dalam bidang manajemen transportasi laut, internet digunakan untuk mendukung komunikasi, akses informasi pelayaran, pertukaran dokumen serta pengelolaan data operasional. Nah, ini adalah internet seperti yang saya jelaskan di awal gambarannya, di mana semua komputer itu dihubungkan oleh satu penghubung. Seperti itu. Selanjutnya adalah perkembangan internet. Nah, internet ini tidak berkembang tiba-tiba besar seperti sekarang, teman-teman. Tiba-tiba ojol-ojol kita bisa ngirim WA, kemudian diterima. Enggak, teman-teman, ada perkembangannya. Dimulai dari gagasan jaringan komputer, kemudian ada ARPANET, kemudian ada protokolnya sehingga komunikasi data dapat dilakukan. Kemudian 90-an sudah muncul web, di mana ada sebuah browser yang kita gunakan untuk mengakses internet secara luas. Sampai dengan saat ini,
di mana internet berkembang dengan cepat. Sekarang semuanya kehidupan kita membutuhkan internet untuk kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini ada pertanyaan? Dapat dipahami teman-teman? Dapat ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menonton video bagaimana internet itu bekerja. Internet, benda ajaib yang bikin kita bisa ngirim dan nerima foto, pesan singkat, suara, video, atau bahkan game yang ratusan giga ukurannya. Tapi meskipun dipakai tiap hari, mungkin sampai sekarang kita masih belum tahu gimana semua hal tadi itu bisa nyampe di gadget kita. Apakah mereka melayang begitu aja? Gimana bentuk internet sebenarnya? Dan gimana caranya internet sendiri itu bisa bekerja? Simpelnya banget, internet itu adalah jaringan komputer-komputer di dunia yang tersambung pakai kabel. Sama kayak kita waktu ngirim surat ke sahabat pena, setiap data yang kita kirim ataupun terima, mau pakai HP, laptop, atau di TV pinter kita, pasti butuh alamat, penyedia jasa internet, kabel-kabel super ribet, dan pusat data yang nyimpenin apa aja yang kita butuhin. Misalnya, setiap kali kita ngirim video kucing menuju ke grup keluarga, gadget kita bakal mecah datanya jadi kecil-kecil, mengubah itu ke kode, lalu dikirim ke penyedia layanan internet yang disambungin pakai alat penghubung alias router. Lalu kode itu lewatin ke router-router lain sampai akhirnya nyampe di server yang dituju. Dan balik lagi lewatin semua proses tadi sampai akhirnya tiba ke gadget penerimanya. Kalau lihat penjelasan tadi, kita sekarang tahu bahwa iya, walaupun sering nonton YouTube dari HP, nyatanya seluruh internet kita itu menggunakan kabel. Dan fakta lebih gilanya lagi, semua koneksi internet kita sebenarnya disalurin lewat kabel-kabel super panjang jauh di dasar laut sana. Ya, kabel fiber optik inilah yang menghubungin kita dengan pusat segala data yang ada di internet. Dan bisa dibilang mereka lah yang menyatukan kita semua. Lewat kabel ini, kita emang bisa nikmatin banyak hal. Dari mulai download makin cepet, ngirim tugas nggak pakai lama, main game tanpa nge-lag, sampai menonton video tanpa harus mogok di tengah jalan. Tapi lebih jauh lagi, bayangin kalau infrastruktur digital kita makin maju. Kabel-kabel canggih bawah laut tadi bisa membantu pedagang online jualan barang atau jasanya bahkan sampai ke luar negeri. Dan yang paling penting, kita juga bisa mulai ningkatin banyak hal, dari mulai keamanan digital, layanan kesehatan, teknologi industri, dan tentu aja membuka akses pendidikan buat seluruh rakyat Indonesia. Tapi itu semua butuh satu hal, kerjasama dari banyak pihak yang terlibat di belakangnya. Ada penyedia layanan internet atau ISP yang pastiin kita dapat akses internet lewat infrastruktur digital, platform teknologi yang jadi tempat segala informasi bisa kita akses, dan tentu aja pemerintah yang bikin aturan supaya semuanya bisa berjalan lancar. Gak cuma bikin gedung tinggi dan jalan di mana-mana, negara-negara dunia sekarang berlomba-lomba bikin internet bisa diakses buat seluruh warganya. Di era informasi kayak sekarang, mungkin kecepatan internet bisa jadi cara buat bikin kita makin sejahtera sama-sama. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi internet itu adalah ketika kita bisa mengirimkan data dari komputer satu kepada komputer yang jauh di sana melalui jaringan yang disediakan oleh ISP. ISP ini apa Pak? Kalau di handphone kita ada Telkomsel, XL, Smartfren. Kalau fiber optik ada apa Pak? Ada IndiHome, Bisnet, dan lain sebagainya. Dan itu menggunakan jalur teman-teman. Jalur yang digunakan untuk mengirimkan data. Sehingga
Internet itu tidak tiba-tiba dikirimkan, tapi ada penyedianya, ada perangkat yang kita gunakan, dan ada juga server yang kita gunakan dalam proses itu semua. Dapat dipahami sampai sini? Nah, ini adalah manfaat internet di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali manfaat yang kita rasakan ketika kita menggunakan internet. Dan saya rasa kita semua sudah merasakan itu semua. Ada banyak sekali, bahkan lebih daripada yang saya tuliskan di papan di dalam presentasi ini. Ada memudahkan komunikasi, mempercepat pencarian informasi, ada pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian ini juga ada manfaatnya ketika kita nanti bekerja, khususnya dalam bidang manajemen transportasi laut. Contohnya ada akses informasi cuaca, mendukung pelatihan. Sekarang kan pelatihan sudah lewat Zoom ya teman-teman. Kemudian mendukung sistem administrasi. Kalau administrasi zaman dahulu kan kita bawa dokumen tuh ribet-ribet. Sekarang sudah by internet, semuanya tinggal di-upload, dilengkapi persyaratannya. Kemudian ada juga untuk membantu pemantauan kapal. Nah, ini adalah contoh manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari dan juga transportasi laut. Selanjutnya adalah tantangan dari internet itu sendiri. Nah, di sini ada dua, bagaimana cara kita berinternet, dan yang kedua adalah bagaimana cara kita menjaga agar kita dapat terhindar dari kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi akibat adanya internet ini. Yang pertama ada hoax dan informasi palsu. Ini sudah jelas, kita sebagai mahasiswa harus menjadi tameng untuk dapat membedakan mana informasi yang benar, mana informasi yang tidak benar atau salah. Yang kedua ada phishing. Ini termasuk ke dalam kategori penipuan. Banyak sekali penipuan zaman sekarang. Contohnya kita dikirim file PDF, pas dibuka uang kita terkuras secara otomatis. Selanjutnya ada malware, kemudian ada kebocoran data. Ketika kita daftar ke sebuah sistemnya kurang bagus sehingga data yang ada pada sistem tersebut bocor. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang ada pada internet. Dari itu kita harus paham juga bagaimana cara menghadapi tantangannya. Yang pertama adalah verifikasi informasi. Ketika ada berita hoax, kita harus selalu verifikasi apakah sumbernya benar atau tidak, akurat atau tidak. Kemudian gunakan password yang kuat. Sekarang kan kalau kita bikin password itu harus ada huruf besar, karakter, huruf kecil. Untuk apa? Agar tidak dilakukan yang namanya teknik brute force. Brute force ini adalah teknik untuk menebak-nebak kata sandi. Kira-kira kata sandinya apa? Nah, itu dicobain semua sampai ada satu yang berhasil. Itu namanya teknik brute force. Kalau kita bikin kata sandinya susah, akan menjadi susah nanti untuk orang menebak-nebak. Kemudian update sistem dan antivirus, hindari mencet link-link aneh. Kemudian backup data yang kira-kira penting. Ada Google Drive, OneDrive, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya, internet merupakan jaringan global yang biasa kita gunakan sehari-hari yang memberikan banyak manfaat, memudahkan komunikasi, pencarian informasi, kemudian pengiriman dokumen, pembelajaran, dan penggunaan layanan digital. Dalam bidang manajemen transportasi laut, internet berperan penting dalam mendukung komunikasi antar kapal, kantor, akses cuaca, dan lain sebagainya. Sampai di sini teman-teman, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sudah cukup jelas? Dapat dimengerti? Baik, kalau dapat dimengerti, ini tugas untuk pertemuan hari ini sudah saya upload di LMS, di SIAKAD. Jadi teman-teman nanti silahkan kerjakan tugasnya, kemudian diupload pada tautan yang saya sediakan pada SIAKAD. Ini untuk pengerjaannya sesuai pada rentang waktu yang tertera pada SIAKAD. Cukup jelas ya teman-teman? Kalau cukup jelas, sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga
kita dapat menggunakan internet dengan sebijak mungkin. Gunakan internet seperlunya dan sepatutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Perkuliahan hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran mata kuliah Teknologi Informatika dan Komunikasi saya bersama mahasiswa-mahasiswi Prodi Manajemen Transportasi Laut. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.